Saudara-saudari yang terkasih, pada zaman kita sekarang ini, kalau kita boleh merasakan, mungkin mengamati, sepertinya zaman kita ini ditandai dengan persaingan produksi, ya. Persaingan produksi, baik itu produksi, mungkin kalau pabrik sih enggak, pabrik banyak yang bangkrut. Persaingan jasa, persaingan ekonomi tetap itu ada, dan dengan persaingan-persaingan itu saya melihat, mudah-mudahan saya tidak salah, orang mencari semuanya hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Maka apa yang diharapkan adalah supaya semuanya lancar dan sukses. Tidak salah bahwa semuanya itu bagus bagi perjuangan kita dalam hidup ini. Namun seringkali banyak orang terpengaruh karena mencari kesuksesan itu, sepertinya manusia mulai larut dengan kesibukannya. Tidak lagi saya hidup untuk apa, tetapi apa yang harus saya temukan untuk hidup. Saudara-saudara yang terkasih, pertanyaan yang paling mengenaskan adalah lalu menginjak pada, kalau sudah berbicara, bertanya tentang hidup, lalu orang tidak lagi peduli pada imannya. Apa gunanya iman kalau orang hanya mencari kelancaran, mencari kesuksesan, sehingga iman seringkali dikesampingkan. Melihat hal ini, itu pola, mungkin kalau saya, sekali lagi kalau saya tidak salah, banyak orang, tidak semua orang, banyak orang terjerumus pada dunia ini seperti itu, sehingga orang selalu berusaha dan berjuang. Apalagi di dalam masa pandemi ini, bagaimana saya harus hidup. Banyak orang mengungkapkan bahwa hidup seolah-olah semakin sulit karena semuanya seolah-olah di lockdown. Apa yang mereka pikirkan adalah bahwa saya harus bertahan hidup, bahwa saya harus survive. Itu juga tidak salah. Namun demikian, pola semacam ini mungkin juga melatar belakangi pola atau pandangan hidup pada zaman Yesus ataupun juga pada zaman Perjanjian Lama. Berkaitan dengan hidup, berkaitan dengan iman, maka kalau saya boleh melihat kedua hal ini, bagaimana dengan panggilan kita sebagai orang beriman, bagaimana panggilan kita sebagai murid-murid Kristus. Dari panggilan, cerita panggilan bacaan pertama mau mengisahkan tentang panggilan Samuel. Kita semua tahu ceritanya bagaimana. Samuel dipanggil sampai 3 kali, kemudian Samuel bangun dan menemukan Eli. Apakah Bapak panggil saya? Enggak, tidur lagi lah. Nah, hal seperti itu mungkin sekarang udah masuk telinga satu, keluar telinga kanan, masuk telinga kiri, masuk keluar telinga kanan, atau yang sebaliknya.
Itu mah cerita udah lama, ya. Tetapi bahwa pandangan hidup yang mau ditekankan pada cerita ini adalah bagaimana Allah memanggil seseorang, bagaimana Allah membutuhkan seseorang, bagaimana Allah mau hadir melalui seseorang. Dan mereka itu, yang dipanggil itu adalah mereka yang mau mendengarkan Dia. Mau mendengarkan artinya bahwa dia mau melepaskan apa yang ada, kemudian terpusat pada satu hal, mendengarkan Tuhan. Itulah pola perjanjian lama, di mana dipanggil Allah artinya menuruti segala kehendak Allah. Nah, dalam cerita Injil hari ini, Yohanes berkata kepada dua muridnya, "Lihatlah anak domba Allah." Yang sangat mengherankan adalah kedua murid itu langsung mengikuti Yesus. Yang menjadi renungan saya adalah, atau pertanyaan saya sebenarnya, mengapa Yohanes menyebut Yesus sebagai anak domba Allah? Mungkin Anda tahu, ya kan, Yesus kan disebut anak domba Allah. Di dalam setiap kali misa, inilah anak domba Allah. Benar. Tapi di balik itu semua, mengapa Yohanes menyebut Yesus adalah anak domba Allah? Dari mana sebutan itu muncul? Kemudian diikuti oleh kedua muridnya. Dalam hal ini mempunyai arti bahwa ada perpindahan atau boleh disebut perkembangan, di mana ide panggilan itu, ide-ide atau pola pemikiran, pola iman yang diungkapkan di dalam perjanjian lama mau diwujudkan di dalam perjanjian baru di dalam diri Yesus. Dan mengapa Yesus disebut sebagai anak domba? Yang namanya anak domba di dalam konteks Yahudi adalah binatang persembahan. Binatang persembahan dari mulai Paskah, mulai Abraham, Paskah, keluar dari Mesir, semuanya itu adalah anak domba menjadi korban. Nah, ide korban inilah yang sebenarnya mau menunjukkan bahwa Yesus adalah korban. Korban yang mau menyelamatkan semua orang. Maka konteksnya adalah Yohanes mau mengajak para muridnya agar mereka ikut kepada Yesus. Bukan lagi dengan pola pemikiran yang lama, tetapi ikutlah Yesus. Itulah anak domba yang baru. Sama-sama dikorbankan, tetapi nilainya berbeda. Nilainya lebih baru. Maka waktu kedua murid itu mengikuti Yesus, lalu apa yang dikatakan kepada mereka? Apa yang kamu cari? Lalu jawab mereka, "Rabi, di mana engkau tinggal?" Dalam Injil yang lain, di mana Yesus tinggal? Yesus selalu menjawab, di sini dijawab, "Mari dan lihatlah." Yesus mengatakan kepada semua orang sebenarnya, kalau ditanya, "Di mana kamu tinggal?" Yesus menjawab, "Serigala mempunyai liang, tetapi anak manusia tidak memiliki landasan untuk meletakkan kepalanya." Jawaban itu artinya
bahwa pola cara hidup Yesus yang mau diikuti sebagai anak domba adalah menuju Yerusalem. Di mana Yerusalem adalah tempat sebuah puncak pengorbanan. Korban di kota Yerusalem, di Mezbah Allah, di Bait Allah, adalah korban yang paling puncak dan paling tinggi. Dan Yesus disebut anak domba Allah karena perjalanan Yesus yang akhirnya akan dikorbankan di salib dan mau menjadi korban untuk keselamatan manusia. Lalu korban itu seperti apa? Maka korban itu adalah seperti domba. Domba yang dikorbankan oleh hampir setiap orang Yahudi atau keluarga Yahudi. Nilai korban itu sangat berkenan kepada Yahweh. Maka korban yang dilakukan oleh Yesus adalah, selain korban yang saya sebut sebagai korban di salib, bahwa Yesus juga mau menjelaskan tentang anak domba ini. Ada orang yang mengatakan bahwa Yesus dilahirkan di Bethlehem. Bethlehem itu seperti saya dikatakan di sini juga di mimbar ini, Bethlehem itu artinya Bet itu rumah, tempat. Lehem itu adalah roti, tempat membuat roti. Tetapi di mana Yesus dilahirkan bukan Bethlehem, tapi Bet Sahur. Bet Sahur artinya tempat, rumah, berjaga. Maka Yesus dilahirkan tidak di hotel. Yesus dilahirkan bukan di tempat istana atau kerajaan, tetapi di kandang domba. Tempat penggembalaan, tempat gembala-gembala berteduh atau tidur. Dan Bethlehem, Bet Sahur ini adalah tempat gembala-gembala yang istimewa. Domba-domba yang istimewa, bukan gembala yang istimewa, gembala juga istimewa. Tetapi tempat itu adalah sangat istimewa karena domba-domba, hanya domba-domba dari situ adalah domba-domba yang dikorbankan di bait suci. Maka penggembalanya pun istimewa, domba-dombanya pun istimewa. Maka Yesus dilahirkan di tempat itu, di Bet Sahur ini, bahwa Yesus juga mau menjadi domba-domba yang nantinya akan dikorbankan di bait suci Yerusalem. Maka jalur inilah yang dimaknai oleh orang Israel bahwa Yesus tetap sebagai sarana, sebagai korban yang dipersembahkan Allah kepadanya, untuk keselamatan manusia. Dalam hal ini, Yesus dipanggil. Yesus menjadi anak domba Allah. Maka segala sesuatu yang diterimanya dari Allah, dia laksanakan dengan total. Yesus semata-mata hanya menjalankan tugas tanggung jawab yang dipercayakan Allah kepadanya. Maka tugasnya bukan seperti nabi-nabi zaman dahulu, tetapi sangat berbeda. Tugasnya adalah berbuat baik, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, mengusir setan, dan itu sangat jelas sekali. Maka dalam minggu kedua ini sesudah Yesus dibaptis, kita diajak untuk mengikuti Dia. Kita diajak untuk mengikuti pola pemikiran Yesus bukan hanya sebagai nabi seperti perjanjian lama, seperti Samuel, tetapi
sungguh seorang nabi yang sekaligus mau dan bersedia untuk melakukan kehendak Allah di dalam perjalanan hidupnya, bahkan sebagai korban. Rela mengorbankan diri demi keselamatan manusia. Pola hidup Yesus tidak lagi pola perjanjian lama, tetapi pola perjanjian baru yang disadarkan di mana dikatakan dalam bacaan kedua, tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Roh Kudus? Maka persatuan kita dengan Kristus adalah bukan hanya semata-mata kesatuan yang dinyatakan dengan panggilan, tetapi disadarkan bahwa panggilan itu mengandung perutusan dari Roh Kudus sendiri, dari Allah sendiri yang menyatukan kita dengan Kristus, dengan tubuh mistiknya. Maka kita diajak untuk mengikuti Yesus, memurnikan panggilan kita dan mengimani bahwa Yesus adalah keselamatan kita. Maka kalau kita mengimani Yesus keselamatan kita sebagai jaminan hidup kita, maka syaratnya adalah bahwa kita mau dan bersedia mendengarkan Dia, mau meneladan dan mengikuti ajarannya, dan sekaligus mau berjuang bersama Dia dalam dunia sekarang ini. Melibatkan campur tangan Tuhan dalam kehidupan kita adalah suatu tanda bahwa kita mau menghadirkan Allah dalam setiap tindakan kita. Maka dengan menghadirkan Allah, kita juga menghadirkan keselamatannya, bukan hanya semata-mata untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk keselamatan semua orang. Marilah kita kembali melihat panggilan kita sebagai murid-murid Yesus. Semoga dengan melihat panggilan itu kita semakin diteguhkan, kendati perjuangan kita sulit dan banyak tantangannya, tetapi kita tetap teguh bahwa Yesus akan selalu menyertai kita.